harapannya nanti insya Allah ke depan kita nggak akan gunakan lagi seperti itu. Jadi penerima manfaat, dia yang terima bantuan bisa belanja di mana saja dan dia bisa memilih kebutuhan saya apa. Jadi tidak, karena memang nggak boleh aturannya, oh udah bentuknya sama paket itu nggak boleh. Aturannya begitu, nggak boleh, itu jelas. Tidak boleh memaketkan dan sebagainya. Nah, sehingga para penerima manfaat, oh ya kalau dia ngomong saya nggak bisa makan telur, misalkan saya lagi dia bisa beli daging, dia bisa beli itu. Nah, ke depan dia bisa belanja dimanapun. Kemensos berkomitmen terus menyalurkan bantuan sosial kepada jutaan kelompok rentan di tahun 2022. Sobat PKH Reportase, sebagai penerima atau KPM program sembako BPNT, tentunya menantikan kabar baik jadwal pencairan bantuan pangan non-tunai BPNT di bulan Januari dan Februari 2022. Namun sebelum kita lanjut, bagi yang belum berlangganan berita gratis dari channel PKH Reportase, agar diklik dulu tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk selalu mendapatkan pemberitahuan berita terbaru, aktual dan mendidik dari channel PKH Reportase. BPNT atau Bantuan Pangan Non-Tunai Kementerian Sosial merupakan program pemerintah untuk menciptakan ketahanan pangan melalui bansos sembako. Adapun BPNT merupakan program Kementerian Sosial yang ditujukan bagi masyarakat miskin, di mana bansos sembako cair 12 kali dalam setahun. Jika masuk dalam daftar penerima bansos sembako, masyarakat akan dapat BPNT 2,4 juta rupiah yang disalurkan ke Kemensos secara bertahap melalui Kartu Merah Putih atau KKS. Di tahun 2022 ini ada kabar mengejutkan bagi pemegang kartu KKS atau lebih akrab disebut dengan Kartu Merah Putih, akan mendapatkan 2 bonus bantuan tambahan, yaitu bantuan subsidi gas LPG dan subsidi listrik. Hanya saja untuk informasi apakah berupa voucher atau dalam bentuk tunai. Mari kita tunggu info resmi dari pemerintah. Sobat PKH Reportase, pada tahun 2022 ini, pemerintah menyiapkan 45,12 triliun dari APBN untuk program bansos sembako yang dijalankan Kementerian Sosial. Terkait jadwal penyaluran BPNT di bulan Januari dan bulan Februari, yakni hingga pertengahan atau tanggal 15 pencairan BPNT, perlu diketahui bahwa ada pula KPM yang memang tidak bisa mencairkan bantuannya karena nama penerima tidak tertera pada web cek bansos atau di DTKS mengenai status kepesertaan dan periode salur Juli hingga Desember dan tidak terdaftar pada form kontrol pendamping BPNT. Bagi KPM yang tidak bisa disalurkan BPNT hingga saat ini, baik dari PKH maupun BPNT reguler, adalah KPM kategori sebagai berikut. 1. KPM yang belum padan datanya. 2. KPM penerima KKS baru BPNT reguler. 3. KPM PKH validasi baru. Sebab untuk ketiga kategori tersebut tidak cair BPNT-nya hingga batas penarikan bantuan sampai 15 Februari ini, dikarenakan saat ini masih dalam proses pemadanan dan verifikasi datanya yang membuat status kepesertaannya belum aktif hingga saat ini, sehingga walaupun sudah pernah cair sekali di sekitar bulan April dan Mei 2021 lalu, tetapi belum salur lagi hingga saat ini baik PKH maupun BPNT karena data masih dalam proses dan belum aktif status kepesertaannya walaupun sudah menerima atau memiliki kartu KKS baru. Untuk KPM PKH maupun BPNT murni hingga pada bulan Januari ini, ada juga KPM yang tidak dapat mencairkan BPNT baik sembako untuk alokasi November-Desember 2021 beserta tambahan ekstra 2 bulan saldo sembako. Hal ini dikarenakan data dimutakhirkan tiap bulannya sehingga ada KPM yang ada di DTKS atau data di 6NG, namun ternyata statusnya bukan sebagai KPM BPNT dan hanya sebagai penerima yang tercatat pada DTKS memiliki status PKH. Oleh karena itu, hingga saat ini
tidak dapat menerima BPNT untuk di bulan ini. Begitupun dengan bonus ekstranya. Terkait jadwal penyaluran BPNT di bulan Januari dan bulan Februari, yakni hingga pertengahan atau tanggal 15, pencairan BPNT adalah bagi penerima BPNT yang sempat dibekukan bantuannya pada bulan Desember lalu untuk segera digesek ke agen. Karena memang dari Kementerian Sosial sendiri sudah diperpanjang. Mungkin dari Kementerian Sosial ingin penyaluran secara maksimal, jadi dilakukan perpanjangan sampai 15 Februari. Masalah yang terjadi sebelumnya adalah terkait dengan administrasi, mulai dari kartu ganda, status PNS, meninggal, tidak ditemukan orangnya, tidak hadir, dan administrasi yang belum lengkap. Perpanjangan pencairan BPNT Januari hingga Februari ini didasarkan dari Kementerian Sosial kepada Dinas Sosial mengenai jadwal ulang penyaluran BPNT yang terhitung mulai tanggal 20 Januari hingga 15 Februari 2022 adalah penyaluran BPNT tahun anggaran 2021. Untuk itu, bagi yang menjadi KPM BPNT PPKM tetapi belum dapat KKS karena belum terdistribusi, maka akan ada pendistribusian kartu KKS BPNT PPKM dan langsung cair 1,2 juta untuk alokasi Juli hingga Desember 2021. Terkait masih adanya KPM yang belum menerima bansos, hal itu disinyalir adalah mereka dari perluasan program PKH atau BPNT, program sembako atau KPM yang kurang mendapat informasi yang benar mengenai penyaluran BPNT. Sehingga tidak menarik bantuannya atau tidak melakukan transaksi hingga 31 Desember lalu. Kementerian Sosial telah memberi kelonggaran bagi yang belum mencairkan bantuannya pada bulan Desember lalu agar bisa dilakukan pencairan bantuan kembali hingga batas tanggal 15 Januari 2022. Namun, masih ada kendala distribusi kartu karena alamat tidak ditemukan atau terkait transportasi yang sulit sehingga penyaluran kartu KKS mengalami kendala. Pencairan bantuan BPNT bulan Januari dan Februari, tepatnya di tanggal 15 Februari adalah perpanjangan masa penarikan sebagai kebijakan pemerintah agar bantuan yang tidak ditarik atau tidak ditransaksikan adalah dari KPM yang sudah terverifikasi dan sudah padan datanya antara New DTKS dengan Adminduk pada Dukcapil. Kebijakan Kementerian Sosial dalam penyaluran bansos di tahun ini adanya kelompok atau golongan yang akan masuk sebagai peserta BPNT reguler, yaitu kelompok rentan, diantaranya lanjut usia dan penyandang disabilitas, di mana sebelumnya adalah KPM penerima bantuan pangan non-tunai PPKM ke data penerima BPNT reguler. Pemindahan status KPM dari BPNT PPKM ke BPNT reguler tersebut menyesuaikan kebijakan pemerintah untuk penyaluran bantuan sosial bansos pada tahun 2022. Jadi, untuk jadwal pencairan di tahun 2022 ini, tambahan dua golongan ini akan ikut kembali pencairan karena telah tergabung dengan BPNT reguler. Di mana kita sama mengetahui bahwa BPNT reguler adalah BPNT murni non-PKH dan BPNT dari KPM PKH. Risma menyebutkan nanti data lansia dengan penyandang disabilitas yang BPNT PPKM itu akan kita pindahkan ke penerima BPNT reguler karena mereka memang wajib kita bantu. Kemudian ada lagi data lansia dan disabilitas dengan keluarga, ujar Menteri Sosial dalam konferensi pers di kantor Kementerian Sosial Jakarta pada hari Selasa. Ia mengatakan BPNT PPKM pada tahun ini belum tentu ada karena kontrol penularan penyakit COVID-19 yang sudah lebih baik. Data bansos untuk lansia dan penyandang disabilitas BPNT PPKM didapat dari perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS penerima manfaat yang sudah mampu, kemudian aparatur sipil negara ASN penerima bansos, verifikasi secara geotagging dan fitur usul dan sangga pada cek bansos. Data Kemensos pada tahun 2021 menunjukkan lansia dan penyandang disabilitas yang hidup tanpa keluarga penerima PKH dan BPNT reguler sebanyak 1.477.527 orang.
Sedangkan lansia dan penyandang disabilitas yang hidup tanpa keluarga penerima BPNT atau kartu sembako PPKM sebanyak 6.250.462 orang. Selain itu, lansia dan penyandang disabilitas yang hidup dengan keluarga penerima PKH dan BPNT atau kartu sembako sebanyak 7.251.836 orang. Lansia dan penyandang disabilitas yang hidup dengan keluarga penerima BPNT atau kartu sembako PPKM sebanyak 4.636.670 orang. Risma memastikan penerimaan bansos kepada kelompok rentan tersebut akan didampingi oleh pekerja sosial Peksos dan TKSK Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang akan menjabarkan secara detail perlakuan khusus untuk mereka. Buat KPM semua nantinya pada tahun 2022 ini, pemegang kartu KKS Merah Putih baik PKH maupun BPNT akan mendapatkan 2 bantuan tambahan berupa subsidi energi. Subsidi bisa berupa subsidi langsung berupa tunai maupun berupa subsidi tidak langsung atau berupa diskon tarif listrik, dan bisa saja berupa barang. Kita tunggu saja kabar baiknya. Demikian yang bisa kami sajikan pada kesempatan video kali ini. Bagi yang belum berlangganan berita dari channel PKH Reportase, langsung subscribe dan klik tombol lonceng notifikasinya. Jika ada pertanyaan, langsung diketikkan pada kolom di bawah video. Tanggapi beritanya dengan like jika menyukai berita ini. Sebarkan jika bermanfaat. Saya Amran dan seluruh kerabat PKH Reportase dalam program Info Bansos Indonesia undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan pertemuan yang istimewa di tengah pandemi COVID-19. KPM PKH mengikuti jalannya FDS P2K2 dengan Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS adalah kartu